Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua sehat, kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu masih materi himpunan pada bagian yang ketiga, merupakan materi matematika di kelas 7 semester 1 bersama saya Ibu Khalifatul Rosidah. KD yang akan kita pelajari masih tetap di KD yang lalu, yaitu KD 3.2 dan 4.2. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu fokus pada operasi himpunan. Dua materi yang sudah kita lalui. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi himpunan, yaitu tentang irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Baik anak-anak, perhatikan, ini ada suatu cerita. Pada saat ditanya tentang permainan yang disukainya, Upin menjawab bahwa dia suka main layang-layang, kelereng, dan petak umpet. Sedangkan Ipin suka main layang-layang dan lompat tali. Nah, kalau permainan kesukaan itu kita sajikan dalam diagram Venn, maka bentuknya seperti ini anak-anak. Oke, P itu menunjukkan himpunan permainan kesukaan Ipin, sedangkan N adalah himpunan permainan kesukaan Upin. Simpan dulu itu ceritanya. Berikutnya kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu irisan dua himpunan. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang juga menjadi anggota B. Irisan ini dilambangkan dengan kayak O tapi terbalik. Nah, jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, A irisan B adalah X sedemikian, X elemen A dan X elemen B. Contohnya dari cerita Upin dan Ipin tadi, maka A irisan B-nya, atau kalau di contoh soal tadi berarti permainan yang disukai Ipin dan juga disukai oleh Upin, maka P irisan N yang disukai Ipin dan Upin adalah layang-layang. Yang disukai oleh keduanya ya layang-layang. Kemudian contoh yang lain, misalnya saya punya dua himpunan A dan B. A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B anggotanya 5, 6, 7, 8, 9 dengan ruang S-nya 1, 2, 3 sampai dengan 10. Maka A irisan B-nya adalah 5,6,7. Berikutnya yang kedua, yaitu gabungan. Misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jika ditulis dalam
notasi pembentuk himpunan A, gabungan itu unionnya. A union B sama dengan X sedemikian X elemen A atau X elemen B. Contohnya dalam cerita Upin tadi kesukaannya, maka yang disukai Ipin atau yang disukai Upin, permainan yang disukai Upin atau Ipin, atau semua permainan yang disukai, yaitu P union N atau P gabungan N adalah layang-layang, lompat tali, kelereng, peta umpet. Contoh yang lain misalnya himpunan-himpunan berikut. Semestanya adalah mawar, anggrek, melati, matahari, sedap malam. Bunga yang disukai Ani adalah mawar, anggrek, melati. Bunga yang disukai Berlian B adalah matahari, anggrek, malam. Menurut kamu, diagram Venn dari himpunan di atas adalah apakah seperti ini? Benarkah kawan? Kata si Ipin dan Ipin. Coba kamu perhatikan, apakah menggambar himpunan yang menyatakan bunga yang disukai Ani dan Berlian seperti ini? Salah, katanya Upin. Nah, yang betul yang mana? Ini katanya Upin. Harusnya karena mawar dan anggrek itu merupakan bunga yang disukai Ani dan Berlian, maka mawar dan anggrek itu ada di tengah-tengah yang diarsir. Kemudian ada bunga sedap malam ini yang tidak disukai kedua-duanya, sehingga sedap malam ada di luar kedua himpunan ini. Perhatikan, bunga yang disukai Ani saja. Jadi Ani itu menyukai melati, mawar, anggrek. Tapi yang disukai Ani saja tidak disukai oleh Berlian, yaitu bunga melati. Sedangkan bunga yang disukai Berlian saja adalah matahari. Bunga yang disukai Ani atau Berlian, berarti yang semuanya ya anak-anak ya, melati, mawar, anggrek, matahari. Bunga yang disukai Ani dan Berlian adalah yang disukai oleh kedua-duanya, mawar dan anggrek. Sedangkan bunga yang tidak disukai Ani dan Berlian adalah sedap malam. Yang ketiga yaitu komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, dilambangkan dengan A agak ke atas C ya, A komplement. Nah, jika ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, A komplement sama dengan X sedemikian, X anggotanya S dan X bukan anggotanya A. Contohnya pada cerita si Ipin dan Upin, permainan yang tidak disukai Ipin, berarti yang tidak disukai Ipin, P komplement adalah kelereng dan peta umpet, karena yang disukai Ipin adalah lompat tali dan layang-layang. Sedangkan permainan yang tidak disukai Upin, U komplement, N komplement adalah lompat tali. Contoh yang kedua, misalnya semestanya S anggotanya apel, jeruk, mangga, pisang, nanas. A himpunan apel dan jeruk, B pisang dan mangga. Perhatikan anggota A dan anggota S. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota A. Mangga, pisang, nanas. Perhatikan anggota B dan anggota S. Sebutan anggota S
yang bukan merupakan anggota B, yaitu apel, jeruk, dan nanas. Nah, himpunan mangga, pisang, nanas ini disebut dengan A komplement, sedangkan himpunan apel, jeruk, nanas ini adalah B komplement. Dua himpunan. Berikutnya yang keempat adalah selisih. A dikurangi B berarti semua anggota A tapi bukan anggotanya B. Jadi yang kemudian jika B dikurangi A berarti semua anggotanya B tapi bukan merupakan anggotanya A. Contohnya, misalnya saya punya himpunan D, PGRSTU, kemudian E, UPWD, maka D dikurangi A. Berarti D, semua anggotanya D dikurangi yang sama, yaitu U. Maka D dikurangi E, PGRST, E dikurangi D, PWD. Kemudian misalnya lagi K 0246810, L 0481216, maka K dikurangi L adalah 2, 6, 10, sedangkan L dikurangi K adalah 12, 16. Nah ini misalnya Shinchan suka mangga, jeruk, nanas, dan pisang. Ini kalau disajikan dalam bentuk himpunan mangga, jeruk, nanas, pisang. Kemudian Nene suka apel dan jeruk. Maka buah apa saja yang disukai Shinchan tapi tidak disukai Nene, berarti ini sama dengan S dikurangi N sama dengan mangga, nanas, pisang. M ya, buah yang disukai Shinchan M dikurangi N, mangga, nanas, pisang. Ini contoh dari selisihan. Contoh yang ketiga, misalnya di antara sekelompok siswa yang terdiri atas 57 orang, ternyata setelah ditanyai kesukaannya, 40 orang suka makan bakso dan 32 orang suka makan soto. 17 orang suka kedua-duanya. Misal A himpunan siswa suka makan bakso dan B himpunan siswa suka makan soto. Maka gambarkan diagram Venn-nya. Berapa banyak siswa yang tidak suka makan bakso saja? Berapa banyak siswa yang tidak suka makan soto? Itu saja. Nah, ini kalau kita gambarkan dari contoh soal atau contoh cerita tadi, maka seperti ini ya anak-anak ya. Untuk mengerjakannya, kerjakan yang suka kedua-duanya dulu, kita tulis 17. Nah, yang suka makan bakso kan tadi ada 40 orang. Nah, sudah di sini ada 17, maka sisanya ada 40 dikurangi 17 sama dengan 23. Sedangkan yang suka makan soto tadi sudah ada 17, maka yang suka makan soto 32 dikurangi 17 jadi ada 15. Nah, kemudian kita jumlah siswa seluruhnya tadi kan ada 57, sedangkan yang ada di himpunan A saja 23, himpunan B saja ada 15, kemudian yang suka kedua-duanya yang ada di irisan ini ada 17. Nah, ini kita jumlahkan kan ada 55, maka yang tidak suka kedua-duanya ada 2.
apakah himpunan siswa suka makan bakso? Ini yang suka makan bakso saja, kalau kamu lihat itu ada 23, yang suka kedua-duanya ada 17, yang suka makan soto saja ada 15, yang tidak suka kedua-duanya berarti 2 tadi anak-anak. Kemudian yang tidak suka makan bakso saja berarti yang tidak suka makan bakso tok, tapi suka soto. Ya, ada 15 orang. Yang tidak suka makan soto saja berarti ada 23 orang. Baik, itu anak-anak sedikit penjelasan dari saya. Kalian bisa bertanya jika kurang jelas. Kemudian ini latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Ada 3 soal, silakan dikerjakan dengan baik. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.